orang-orang yang mulia dari umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurut. Pada nazam ini, nazam yang ke-79, muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwa as-sabiqun, yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, itu keutamaan mereka itu urifa, telah diketahui berdasarkan nas Al-Quran, bahwa as-sabiqun al-awwalun itu memiliki kemuliaan, yang kemuliaannya itu didasarkan kepada nas Al-Quran. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra wahad Sanani thalithah. Qala al-muallif rahimahullah, wa nasakhuhu li syar'i ghairihi waqa' hadman adallallahu man lahu mana' wa nasakha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghaddi wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajzim bi mi'rajin nabika barawahu wa barri'an li'aishah mimma ramahu wa sabuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qawmun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah fa ahlu badrinil azim syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani wasabiquna fadluhum nassan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif wa awili tashajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mubarak, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu agama. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahannya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, semoga kita semuanya termasuk umatnya yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengingatkan kepada semua kita yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wasabiquna fadluhum nassan urif hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Wasabiquna lan utawi pira-pira wong kang kawitan ing dalem mlebu Islam iku fadluhum utawi keutamaane as-sabiqun urifaten iku urifaten warwi nasson kelawan nas Al-Qur'an. Ai urifa hadza dan warwi apa hadza iki fadluhum nasson kelawan nas Al-Qur'an. Wa fi ta'yinihim lan ing dalem nentokaken as-sabiqun qad ikhtulifa bener-bener wis den selisihaken apa ta'yinihim. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berbincang tentang masalah orang-orang yang mulia dari umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berurut. Pada nazam ini, nazam yang ke-79, muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwa as-sabiqun yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, itu keutamaan mereka itu urifa, telah diketahui berdasarkan nas Al-Quran, bahwa as-sabiqun al-awwalun itu memiliki kemuliaan yang kemuliaannya itu didasarkan kepada nas Al-Quran. Hanya saja beliau mengatakan tentang siapa saja yang tergolong sebagai as-sabiqun al-awwalun, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nas Al-Quran yang dimaksud oleh muallif dalam nazam ini, yang menjelaskan tentang kemuliaan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun terlebih dahulu harus kita pahami bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun. Nah, ayat yang dimaksud adalah dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirin wal ansar, baik yang berasal dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah mereka yang melakukan hijrah dari Makkah al-Mukarramah menuju Yathrib al-Madinah al-Munawwarah. Itu namanya kaum al-muhajirin, yaitu mereka yang hijrah. Wal ansar, dan as-sabiqun al-awwalun dari kaum Ansar. Kaum Ansar adalah mereka yang berada di Madinah. Mereka penduduk asli Madinah yang kedatangan kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah dan Madinah ke Madinah. Yang mereka menolong orang-orang muhajirin dan menolong Rasulullah di dalam mendakwahkan agama Islam. Yang kemudian dari
dari Al-Madinah Al-Munawwarah ini, Islam menyebar luas ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia. Asalnya dikembangkan dari Makkah, kemudian dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah namanya kaum muhajirin. Mereka yang menerima kaum muhajirin dan menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Islam, disebut kaum Ansor. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji mereka. Memuji as-sabiqu was-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama-tama, baik dari kaum muhajirin maupun dari kaum Ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala itu ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hal yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memuji as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Maka artinya kita juga memuji mereka. Kita wajib untuk mencintai mereka secara ijmalan, secara global. Kita mencintai seluruh para sahabat, terutama minas sabiqin al-awwalin, dan kita ridha dengan mereka. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk membenci dari para sahabat as-sabiqun al-awwalun ini. Tidak boleh untuk membencinya. Kenapa? Karena Allah ridha kepada mereka. Bagaimana orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, kemudian kita membenci mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, maka kita juga ridha terhadap mereka. Tidak boleh kita membenci dari para sahabat. Seseorang dari para sahabat yang secara global, terutama mereka adalah as-sabiqunal awwalun, yang telah dinas di dalam Al-Quran bahwa mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujud dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi menyebutkan bahwa dalam lanjutan ayat ini, bahwa mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dalam lanjutan ayat tersebut Allah berfirman, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena sungai-sungai di dalam surga itu mengalir di atas lantai-lantai surga, sehingga memudahkan bagi para penduduk surga untuk meminumnya. Dan di sana ada 4 sungai yang mengalir di lantai surga. Ada sungai yang terbuat dari air tawar yang lezat. Kemudian ada sungai yang terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada sungai yang terbuat dari madu yang murni. Kemudian sungai yang terbuat dari khamar yang lezat, yang tidak memabukkan. Nah, itu disediakan untuk seluruh penduduk surga. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan
kepada mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar jannatin tajri tahtahal anhar. Ini nas dari Al-Quran bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka mendapatkan ridho Allah dan wujud dari ridho Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga ini adalah wujud dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu hal yang berbeda. Karena sebagian orang salah memahami tentang hakikat dari surga ini. Sehingga ada yang mengatakan nggak boleh kita beramal soleh, beribadah untuk agar dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan nggak boleh seperti itu. Padahal masuk ke dalam surga itu adalah wujud dari ridha Allah. Mereka mengatakan kita kalau beramal soleh mencari ridha Allah, bukan agar dimasukkan ke dalam surga, bukan untuk mencari pahala. Padahal nggak bisa dipisahkan antara masuk ke dalam surga dan ridho Allah. Masuk ke dalam surga adalah wujud dari ridho Allah. Jika Allah ridho terhadap seseorang, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan surga adalah pahala dari Allah. Karena pahala artinya adalah balasan menyenangkan yang akan diberikan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Dan surga itu adalah pahala dari Allah atas amal soleh. Dan itu adalah wujud dari ridha Allah. Maka jika seseorang itu beramal soleh, beramal kebaikan, biar mendapatkan pahala, itu sudah benar. Ketika seseorang beramal soleh agar dia nanti dimasukkan ke dalam surga, maka itu sudah benar. Ketika seseorang mengatakan kita beramal soleh agar mendapatkan ridha Allah, maka itu juga benar. Dan itu adalah bagian dari ikhlas lillahi ta'ala di dalam beramal. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai. Artinya wujud dari ridha Allah, Allah memasukkan orang-orang tersebut ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, karena memang surga adalah darun na'im al-abadi lil mu'minin, tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, maka harus kita mewaspadai terhadap kelompok-kelompok yang mencela, yang mencaci as-sabiqun al-awwalun. Karena ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Syiah Rafidhah, yang mereka mencela, menghina as-sabiqun al-awwalun seperti Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka minas sabiqin al-awwalin. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar sudah mengghasab haknya Ali untuk menjadi khalifah. Mereka mengatakan Umar, Utsman, mereka telah mengghasab haknya Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Harusnya khalifatu Rasulillah adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi dighasab, direbut secara zalim oleh Abu Bakar. Kemudian dighasab lagi oleh Umar. Kemudian dighasab lagi oleh Utsman. Ini perkataan siapa? Perkataan sebagian orang Syiah Rafidhah mengatakan seperti itu. Dan ini berarti apa? Mencela, menghina para sahabat yang tergolong minas sabiqin al-awwalin. Dan itu berarti menentang Al-Quran. Itu berarti apa? Menentang Al-Quran. Telah menyelisihi nas Al-Quran yang dengan sangat terang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan secara nyata juga dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk mereka. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa mereka telah ghasab? Bagaimana mereka dikatakan sebagai sesuatu yang mereka disifati dengan sifat-sifat yang buruk? Tentu ini kelancangan yang luar biasa dari mereka. Demikian juga patut diwaspadai perkataan sebagian mereka yang mengatakan, saya benci semua sahabat kecuali satu sahabat saja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selain itu saya membenci mereka. Ini juga sebuah perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah mencintai mereka, tapi mereka membencinya. Tidak diperbolehkan. Sesuatu yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah ridho kepadanya, maka kita harus ridho. Seseorang yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah mencintainya, maka kita wajib mencintainya. Seseorang yang dikatakan di dalam Al-Quran Allah membencinya, maka kita wajib membencinya. Seseorang yang dikatakan bahwa Allah itu tidak mencintainya, maka wajib kita tidak mencintainya. Seperti itu yang semestinya bagi seorang muslim. Allah mencintai orang-orang mukmin, maka kita mencintai orang-orang mukmin. Allah mencintai dan meridhai para sahabat as-sabiqun al-awwalun, maka kita mencintai mereka. Kita ridha terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak mencintai orang-orang kafir, maka kita tidak mencintai orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang kafir. Maka nggak boleh ada dalam hati kita cinta terhadap orang-orang yang kafir. Ini juga perlu diperhatikan, karena ada sebagian orang yang bahkan dia tokoh, tetapi dia menyampaikan dalam pidatonya bahwa dia mengatakan ana uhibbul yahud, ana uhibbun nasara. Dia mengatakan saya mencintai orang-orang Yahudi, saya mencintai orang-orang Nasrani, padahal mereka adalah orang-orang kafir yang yang di dalam Al-Quran mereka disebut orang-orang kafir, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka kita nggak boleh mencintai orang kafir, tidak mencintai kekufuran. Orang yang cinta dan ridha terhadap kekufuran, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Karena kaidahnya mengatakan ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran itu adalah sebuah kekufuran tersendiri. Dia tidak melakukan kekufuran, tetapi dia ridha dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang lain. Maka di sini bagian dari kekufuran juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tahdzir terhadap sebagian kelompok yang membenci para sahabat, bahkan yang mereka benci adalah minas sabiqinal awwalin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabiqunal awwalun, inilah yang dimaksud juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Walau anfaqa, atau dalam hadis yang Bukhari, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku.
Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku secara global. Nggak boleh kita mencaci maki para sahabat. Dan yang dimaksud Rasulullah berdasarkan lanjutan dari sabda beliau adalah as-sabiqunal awwalun. Janganlah kalian mencaci para sahabatku yang tergolong sebagai as-sabiqinal awwalin. Karena seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Jadi dia punya emas sebesar gunung Uhud. Besar apa kecil? Yang besar. Sangat banyak dia berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud. Tentu pahalanya sangat besar. Infak sedikit saja pahalanya besar, apalagi berinfak sampai sebanyak itu. Tapi ini seandainya. Karena orang yang punya emas sebesar gunung Uhud nggak pernah tahu kita siapa. Nah, jadi dikatakan jika salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, seperti besarnya gunung Uhud, maka itu tidak akan mabalagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka itu dari sisi pahalanya, dari sisi keutamaannya tidak akan sampai satu mud dari salah satu infak satu mud yang dilakukan oleh salah satu dari para sahabat as-sabiqinal awwalin. Dan bahkan tidak sampai separuh mudnya. Jadi kita berinfak emas sebesar sebesar gunung Uhud. Maka itu tidak akan bisa, pahalanya itu tidak akan bisa melampaui para sahabat as-sabiqunal awwalun meskipun mereka hanya berinfak satu mud atau setengah mud dari harta yang mereka miliki. Artinya apa? Artinya bahwa para sahabat as-sabiqunal awwalun begitu tinggi derajatnya indallah. Maka kita tidak boleh kemudian mencela mereka para sahabat as-sabiqunal awwalun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dari sisi satu persatu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, dikatakan di sini diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi sebagian ulama menjelaskan bahwa pendapat yang benar bahwa yang tergolong sebagai as-sabiqunal awwalun mereka adalah orang-orang yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yaitu yang pertama al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka minas sabiqinal awwalin seluruhnya. Kemudian baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 6 dari 10 orang yang dikhabarkan akan masuk ke dalam surga. Artinya 10-nya seluruhnya itu adalah minas sabiqinal awwalin. Tapi yang 4 kita sudah sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, kemudian setelah itu sisanya yang 6 itu Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu adalah juga minas sabiqinal awwalin. Kemudian ahlu Badr, mereka yang ikut dalam perang Badar, mereka juga minas sabiqinal awwalin, minal muhajirin wal ansar. Karena yang ikut dalam perang Badar itu ada dari kaum muhajirin dan ada dari kaum ansar. Kemudian setelah itu adalah ahlu Uhud, orang-orang yang mengikuti perang Uhud, mereka juga minas sabiqinal awwalin. Kemudian juga setelah itu ahlu bai'atir ridwan, mereka yang mengikuti
Bai'atur Ridwan. 1.500 orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan juga tergolong minas sabiqinal awwalin. Ini menurut sebagian ulama, mereka itulah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Karena orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, tentu saja mereka memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan dakwah Islam. Berbeda dengan kita yang berada di akhir-akhir ini. Apalagi kita yang terlahir di dalam masyarakat yang Muslim. Bapak kita Muslim, ibu kita Muslim, tetangga kita Muslim, udah semuanya Muslim. Apa yang peran kita untuk dakwah Islam? Tidak begitu terlihat. Sangat berbeda dengan mereka yang ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi. Maka kemudian ada orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka memiliki peran yang sangat besar dalam membantu dakwah Islam. Seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah kita ceritakan bagaimana banyak sekali orang yang masuk Islam di tangan beliau, termasuk para sahabat besar seperti Utsman bin Affan, seperti Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, masuk melalui Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perannya begitu penting dengan harta bendanya. Sayyiduna Umar, bagaimana perannya di dalam dakwah Islam dengan keberanian, kekuatannya. Sayyiduna Utsman dengan harta bendanya, dan begitu seterusnya. Apalagi Sayyidah Khadijah, istri Nabi, bagaimana perannya terhadap dakwah Islam. Mereka yang berada di awal-awal memiliki keutamaan yang lebih dari mereka yang datang kemudian. Dan itu sebuah hal yang wajar. Karena perannya yang begitu besar. Di Indonesia ini, mereka yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia memiliki keutamaan yang lebih dari yang setelahnya. Bagaimana para wali songo di Indonesia begitu sangat dikenang. Mereka menjadi aulia Allah karena mereka mendakwahkan ajaran Islam. Mereka memiliki keutamaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian besar kita itu menginginkan keadaan yang nyaman. Kalaupun berdakwah, maka berdakwah di tempat yang nyaman, yang nyaris nggak ada tantangan. Padahal semakin berat seseorang itu dalam beramal, maka pahalanya akan semakin besar. Kalau ada santri misalnya dikirimkan untuk dakwah ke Papua atau dakwah ke pedalaman Sumatera dan Kalimantan misalnya, banyak mereka yang nggak mau. Enak di sini aja. Kalau enaknya ya, tetapi kalau dari sisi pahalanya tentu sesuatu yang berat untuk dilakukan itu semakin besar pahalanya. Al-ajru biqadri ta'ab. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan berkesesuaian dengan hasil yang akan diperoleh oleh seseorang di dalam hal ini adalah dalam dakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka minas sabiqin al-awwalin yang kita sebut dan yang sudah kita ceritakan satu persatu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun dari sisi yang pertama kali masuk, benar-benar yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, para ulama dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah Nabi itu menyebutkan yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa, laki-laki yang sudah balik dan merdeka,
pertama kali yang masuk ke dalam agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan siapa? Kalangan laki-laki dewasa yang sudah balik, yang merdeka. Karena manusia ketika itu kan ada manusia merdeka, ada manusia hamba sahaya. Jadi ada abad, hamba sahaya, ada hurrun, orang yang merdeka. Sementara yang masuk ke dalam agama Islam bukan hanya orang yang merdeka, bahkan banyak di antara mereka orang yang merupakan hamba sahaya. Itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di mana-mana, termasuk di Indonesia, mereka yang berada di kasta, karena ada agama sebelumnya ada yang mengkasta-kasta manusia, yang berada di paling bawah itu justru banyak yang masuk ke dalam agama Islam, karena ajaran Islam tidak membeda-bedakan manusia dari sisi warna kulit, tidak membeda-bedakan manusia dari sisi bahasa, dari sisi suku. Tidak ada kasta-kasta di dalam Islam. Yang ada adalah kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun itu, meskipun dia berkulit hitam, jelek, hidup di pedalaman, tetapi kalau dia bertakwa, maka dia lebih mulia menurut Allah daripada mereka yang berkulit putih, yang tampan, yang kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah. Itu dalam Islam. Sehingga banyak dari kalangan jelata yang kemudian masuk ke dalam agama Islam sebelum mereka yang memiliki kedudukan sosial kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, yang statusnya lebih tinggi. Itu justru mereka sedikit yang masuk ke dalam agama Islam lebih dulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ada pengelompokan di sini oleh sebagian ulama bahwa dari kalangan laki-laki dewasa yang sudah balik, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kita tahu Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi menerima wahyu di saat berumur 40 tahun. 2 tahun di bawahnya Sayyiduna Abu Bakar, berarti ketika itu beliau berumur 38 tahun. Sekitar itu 38 tahun. Beliau telah masuk ke dalam agama Islam pertama kali dari kalangan orang dewasa yang sudah balik dan merdeka. Dari sini kemudian Abu Bakar membantu Nabi dalam berdakwah, dan banyak orang yang tadi kita katakan, banyak orang yang masuk Islam disebabkan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Sangat beruntung seseorang yang menjadi penyebab mendapatkan hidayah orang lain. Sangat beruntung seseorang yang menjadi penyebab dari orang lain mendapatkan taufik, mendapatkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama. Kita diperintahkan untuk menjadi da'i, untuk berdakwah, itu agar kita bisa menjadi penyebab. Kenapa? Karena pencipta hidayah, pencipta taufik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, dan apabila dengan sebab penyampaian kita kepada seseorang, kemudian orang lain mendapatkan hidayah, atau orang lain mendapatkan taufik, atau orang lain mendapatkan pemahaman terhadap ilmu agama yang benar, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar, karena dia menjadi penyebabnya. Karena dia menjadi penyebabnya. Nah, demikian juga para sahabat yang pertama-tama ini menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah, seperti halnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya dari kalangan perempuan.
dari kalangan kaum perempuan yang sudah balik dan merdeka. Pertama kali yang masuk ke dalam agama Islam adalah zaujatun Nabi, istri Nabi, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Seorang perempuan istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah dan perannya sangat besar di dalam mendakwahkan Islam. Beliau sebagai istri mendukung penuh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta kekayaan yang dimilikinya dan juga dengan tenaganya, dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh Sayyidah Khadijah untuk untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah seorang perempuan saudagar yang sukses, yang kaya raya. Beliau mendukung penuh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang beliau miliki. Seorang suami dalam berdakwah jika mendapatkan dukungan dari istrinya, maka tentu dia akan mendapatkan hasil dakwahnya yang akan lebih baik, seperti yang dilakukan oleh Khadijah terhadap suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi ini wafat, tahun itu menjadi tahun yang penuh dengan kesedihan, yang disebut dalam sejarah Islam dengan sebutan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, yaitu tahun ketika Sayyidah Khadijah wafat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seseorang yang selama ini senantiasa berada di belakang beliau, mendukung setiap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cermin, contoh, teladan dari seorang istri yang salihah, yaitu senantiasa mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Bukan malah nyerimpeti atau bukan malah menghalang-halangi. Suaminya misalnya berdakwah ke sana, dibilang nggak usahlah ke sana misalnya. Eman uangnya dan sebagainya, dipakai sendiri saja, jangan dipakai untuk dakwah dan seterusnya. Itu namanya menghalang-halangi, tidak mensukseskan dakwah yang dilakukan oleh suaminya, tetapi justru dia menghalang-halanginya. Seharusnya mencontoh Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan kaum perempuan dewasa dan merdeka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan anak-anak. Dari kalangan anak-anak. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah diasuh oleh Rasulullah. Beliau adalah anak dari paman Nabi. Kita tahu Nabi Muhammad sejak kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya sampai beliau dewasa, sampai menikah. Itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib memiliki putra namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib sejak kecil itu sudah diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat Ali bin Abi Thalib masih sekitar umur 6 tahun, sebagian ulama mengatakan begitu, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan ketika itu umurnya 12 tahun.
Rasulullah diangkat menjadi nabi dan Ali bin Abi Thalib langsung masuk ke dalam agama Islam. Beliau beriman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan anak-anak. Di sini perlu kita waspadai perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di antara kesesatannya, di antaranya karena kesesatan Ibnu Taimiyah ini sangat banyak sekali. Puluhan kesesatan Ibnu Taimiyah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih, dalam masalah furu'. Ibnu Taimiyah ini orang yang tokoh yang diikuti oleh Wahabiyah selain Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah satu kesesatan dari Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu Islamnya nggak sah karena dia masuk Islam ketika dia sudah tua renta. Padahal enggak, masih muda. Abu Bakar masih muda. Kan masih sekitar berapa? Umur 38 tahun tadi. Terus dia mengatakan Ali bin Abi Thalib Islamnya enggak sah karena dia masuk Islam ketika masih kecil. Nah, itu Ibnu Taimiyah mencela para sahabat, termasuk mencela Sayyiduna Abu Bakar, mencela Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka waspadalah terhadap orang ini dan kelompok yang mengikutinya, yaitu kelompok Wahabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari kalangan Mawali, yaitu mereka yang mereka yang asalnya budak kemudian telah dimerdekakan, yang masuk ke dalam agama Islam pertama kali adalah Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah. Ini yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Zaid bin Harithah itu dulunya adalah budak milik Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Zaid ibn Harithah ini dihibahkan kepada suaminya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dimerdekakan, bahkan kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijadikan sebagai anak angkat. Sampai kemudian dahulu sebelum turun ayat tentang tahrim, artinya ayat pengharaman terhadap pengangkatan anak yang sampai kemudian dia bisa saling mewarisi, Zaid ibn Harithah itu dipanggil dengan sebutan Ibnu Muhammad. Dipanggil dengan Ibnu Muhammad pada sebelum turunnya ayat tahrim. Bahkan Nabi sendiri itu memang mengatakan itu. Beliau mengatakan isyhadu annahu ibni arithuhu wa yarithuni. Nah, beliau mengatakan saksikanlah sesungguhnya Zaid ibn Harithah adalah anakku. Saya mewarisinya dan dia mewarisiku, kata Nabi. Nah, tetapi kemudian turun ayat tahrim tentang masalah ini, sehingga nggak boleh seseorang yang bukan anaknya kemudian menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya. Nah, artinya alintima li ghairi abihi. Nah, dia menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya. Dia mengatakan saya ini adalah anaknya Pak Fulan, padahal Pak Fulan itu bukan ayah kandungnya, ayah angkatnya. Nggak boleh dia menisbatkan dirinya kepada saya ini adalah anaknya si Fulan. Nah, ini beratnya bagi seseorang yang mengangkat seorang anak. Banyak mereka yang tidak jujur kepada anak tersebut, sehingga seolah-olah bahwa
ayah angkatnya itu adalah ayah kandungnya. Sehingga anak itu ketika ditanya siapa bapaknya, dia pun menjawab yang disebut adalah ayah angkatnya sendiri. Padahal dalam Islam hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Dulunya pernah dibolehkan, kemudian turun ayat yang mengharamkan hal tersebut. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi harus sesuai, nggak boleh seseorang berbohong menyebut seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya. Biar keren, kemudian dia mengatakan saya ini anaknya Pak Jokowi misalnya, padahal bukan, nggak ada hubungan sama sekali. Ini nggak boleh yang seperti itu. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah sendiri bersama hubungannya dengan Zaid bin Harithah. Beliau mengangkat Zaid bin Harithah menjadi putra angkatnya, dan kemudian disebut sebagai Zaid ibnu Muhammad. Ini kemudian dilarang oleh Al-Quran. Maka kembalilah menjadi Zaid bin Harithah, bukan Zaid ibnu Muhammad. Karena yang seperti itu dilarang di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu banyaklah orang-orang yang lain masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah awalnya beliau melakukannya secara sirriyah. Kemudian beliau melakukannya secara jahriyah. Itu salah satu metode di dalam berdakwah, dan dua-duanya bisa kita lakukan. Sirriyah artinya tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang memahami bahwa sirriyah itu artinya dakwah secara rahasia. Bukan, dakwah sirriyah bukan dakwah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, enggak. Nabi berdakwah tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi dakwah sirriyah artinya dakwah secara individual. Artinya door to door, satu persatu orang. Satu persatu orang didatangi. Oh si fulan didatangi, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Datang lagi kepada si fulan, diajak untuk masuk Islam. Datang lagi ke sana, diajak untuk masuk Islam. Itu namanya dakwah sirriyah. Pertama kali Rasulullah dalam dakwah caranya seperti itu. Satu persatu orang diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga sebagian ada yang masuk Islam. Kemudian setelah ada perintah untuk berdakwah secara jamaah, beliau pun melakukan yang disebut dengan dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah itu artinya berdakwah secara berjamaah. Jadi beliau mengumpulkan orang untuk berkumpul di suatu tempat, kemudian Rasulullah menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Pertama kali yang beliau lakukan, beliau mengumpulkan karib kerabatnya. Kerabatnya semuanya dikumpulkan, yang kemudian diajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Sehingga muncul kisah tentang Abu Lahab, yang ketika mereka dikumpulkan, Abu Lahab adalah paman Nabi, kerabat Nabi semua dikumpulkan, diajak masuk ke dalam agama Islam, tetapi Abu Lahab kemudian menolaknya, bahkan mencaci Nabi dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, apakah kamu memanggil kami ke sini, mengumpulkan kami hanya untuk itu? Turunlah kemudian surat Al-Lahab yang kemudian mencela Abu Lahab dan menetapkan Abu Lahab nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kafir, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi, dan kemudian Islam menyebar di Makkah. Setelah itu
ancaman dari para kafir Quraisy semakin kuat karena melihat perkembangan Islam ini di Makkah. Mereka diboikot, mereka disiksa, mereka dicela, dicaci dan sebagainya, sehingga kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk hijrah di Madinah, dan dari Madinah inilah Islam menyebar luas ke seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.